menurut Mbak Hilo dari daerah tersebut ada nggak keganjilan-keganjilan seperti tol yang dialami kecelakaan oleh Mbak Vanessa itu? Oh, itu sih ya biasanya ya. Itu sudah pasti ada Mas ya. Iya. Ya, karena pembuatan jalan ini ya itu asli tidak mulus aslinya jalan, itu otomatis dia menerobos hutan. Karena di hutan ini kan juga, ada kuburan, ada yang penghuni-penghuni di situ. Nah, belum tentu yang pembuat jalan ini minta izin kepada makhluk-makhluk tersebut. Nah, ya namanya kita izin manusia pada ini penghuni-penghuni ya teman-teman, bukan manusia nyata ya. Kalau manusia nyata udah pasti harus izin dong, harus membayar ganti rugi dan segala macam. Arti katanya gini Mas Den, bukan kita istilahnya menyembah kepada makhluk itu, karena makhluk itu kan sama-sama ciptaan Tuhan. Nah, karena kita ini di alam nyata, alam wujud nampak, mereka ini tidak nampak. Jadi kita walaupun wujud tidak nampak, salinglah menghargai. Bukan kita istilahnya untuk menyembah dia. Nah, begitu. Jadi istilahnya kan memang banyak kejadian-kejadian ya teman-temannya, walaupun jalan tolnya itu lurus panjang, tapi malah di situ pula banyak kejadian kecelakaan. Beda sama yang tikungan-tikungan, gitu ya. Itu gimana Mbak Ilo? Emangkah di situ memang orang dibuat terhalusinasi, menjadi ngantuk atau gimana? Kenapa saya bilang di jalan tikungan orang jalan jarang berbahaya, di jalan lurus sering ada bahaya? Kenapa? Kalau kita sudah di jalan lurus itu, pikiran kita kosong, melayang. Nah, itulah sosok makhluk itu tiba-tiba mewujudkan diri. Nah, seperti nampak orang melintas, seperti depan kita ada mobil, padahal tidak ada. Nah, situ kita mengelakkan. Itulah yang sering kejadian, Mas. Seperti itu. Jadi memang ada apa ya, aura mistis juga yang menyelimuti perhatian Mbak Vanessa juga ya, Mbak Ilo? Benar sekali. Oke. Nah, Mbak Ilo, ini terkait dengan apa ya? Dengan kayak mana ya, mau kalau kita bicarakan nggak enak juga, almarhumnya sudah meninggal gitu ya teman-teman, tapi ini menjadi suatu pembelajaran buat kita semua ya teman-teman. Ada yang bilang Mbak Ilo, kematian Mbak Vanessa ini apakah ajab dari perbuatannya semasa hidup gitu Mbak Ilo? Istilahnya beliau itu pernah melakukan apa ya, menggunakan narkoba, pernah kayak mana ya dibilang ya, melakukan hal-hal yang tidak pantas untuk ditiru. Nah, gitu. Ya, namanya manusia ini tidak luput dari kesalahan, Mas Den. Ya, kalau namanya ajab itu hanya Tuhan yang menentukan. Nah, kita hanya manusia, hanya bisa menjalani. Ya, kalau kita bisa bertobat, nah mudah-mudahan kita semua itu kesalahan-kesalahan kita mudah-mudahan bisa diampuni oleh Yang Maha Kuasa begitu. Oke. Tapi yang pasti apa yang dialami Mbak Angel ini menjadi suatu yang misteri juga dong Mbak Ilo, karena di jalan tol kan gitu, kemudian ada tanda-tanda dari Mbak Angel ataupun Mas Bibi ini memang sudah lama gitu, mulai dari Juli kalau nggak salah dia podcast di Mas Denny Sumargo Mbak Ilo, itulah dibilang firasat-firasat aku sukses kemudian langsung mati gitu ya, loh. Itu namanya kalau orang kita Jawa orang Jawa bilang itu mintoni. Nah, itu seperti itu. Mintoni itu maksudnya apa Mbak Ilo? Artinya kita tanpa kita sadari ucapan kita ini seperti yang aneh-aneh gitu, seperti kalau bahasa Indonesianya orang buang tabiat gitu, aneh-aneh percakapan dia itu. Gitu. Nah, hal yang percakapan tidak wajar seperti itu. Begitu. Itu masuk ke situ juga ya Mbak? Iya. Oke. Jadi kalau ini Mbak Ilo, kita sudah nyiapkan bunga juga kan Mbak Ilo? Iya. Ini kita maksudnya mau apa Mbak Ilo? Kita begini ya, nanti setelah video ini kita cut untuk part kedua ya, kita akan mengadakan ritual di jalan tol ya, perantara berarti ya. Iya. Semoga para penunggu-penunggu yang ada di jembatan tol tidak mengganggu lagi kepada para pelintas jalan gitu. Oke, termasuk yang kejadian sama Mbak Vanessa ini. Iya, benar sekali. Memang kayak mana kalau dibilang kita nggak habis pikir gitu loh, Mbak Angel gitu ya, masih muda gitu loh Mbak Ilo. Sosok karismatik yang masih muda, walaupun seseorang ya, bukan Mbak Vanessa aja, semua orang punya kesalahan, cuman mungkin Mbak Vanessa diingat karena dia public figure teman-teman. Kita sendiri kalau public figure kita punya kesalahan pasti diingat terus kan, karena memang jadi asupan publik gitu loh.
Tapi saya yakin dan percaya Mbak Vanessa itu orang yang sangat baik ya, Mbak Elo ya. Ya. Yang sangat cinta kepada suaminya, pada anaknya dan pada keluarganya gitu ya. Dan mungkin peduli juga sama karyawan-karyawan di bisnisnya gitu ya Mbak Elo ya. Terlepas dari kesalahan-kesalahan yang mungkin yang telah dibuat sehingga dia pernah masuk ke dalam penjara juga ya Mbak Elo ya. Tapi saya yakin dan percaya pasti Mbak Angel ini ibaratnya matinya dalam kebaikan Mbak Elo. Istilahnya saya lihat tadi ada di TikTok ya teman-teman, dimana Mbak Angel ya, mohon maaf, itu dalam karung Mbak Elo, dalam karung, sebuah karung warna oranye, dan banyak netizen yang bilang Mbak Angel itu matinya cantik gitu, matinya cantik gitu, Mbak Elo. Walaupun ada darah Mbak Elo, di pipinya itu ada darah, tapi ya memang cantik gitu loh, walaupun beliau sudah meninggal dunia gitu loh Mbak Elo. Nah, kalau menurut Mbak Elo gimana Mbak Elo? Karena saya pernah mendengar gini juga dalam sebuah cerita ya, cerita agama Islam ya teman-teman, dimana seorang, kalau dibilang ya, pelacur ditempatkan sama Allah di surga. Jadi nanti Mbak Elo, bunga ini bunga apa Mbak Elo, boleh dijelaskan, nanti baru kita lanjut ke sana kira-kira. Nah, ini adalah bunga piturupo ya. Kalau bahasa Jawa, mungkin kalau bahasa Indonesia adalah kembang 7 rupa. Nah, itu. Ini terdiri atas bunga-bunga campur ya Mbak Elo campur, ya. ya. Oke. Kemudian ini nanti bakal disebar gitu ya Mbak Elo. Iya, benar sekali. Dengan tujuan agar tempat kejadian itu ya Mbak tempat Elo, kejadian itu dan para yang lain mudah-mudahan yang melintasi daerah melintas itu tidak diganggu oleh para makhluk-makhluk yang ada di situ begitu. Makhluk-makhluk yang tak kasat mata macam. Pasti ada itu ya Mbak Elo. Ada. Pasti ada ya. Oke. Cuman kita Mbak Elo doain lah untuk Mbak Angel dan Mas Bibi, semoga tenang di alam sana Mbak Elo. Mari kita doakan Ya, sejenak. Mbak Elo. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-temanku sekalian, jadi saya dan Bailo, Mas Denny dan Bailo, sebelumnya minta maaf ya kalau ada kata-kata kita yang kurang berkenan di hati teman-teman, baik pun keluarga yang menonton video ini. Jadi mungkin yang kita lakukan ini mungkin di luar nalar juga teman-teman, tapi ini kegaiban ya teman-teman ya. Teman-teman bisa percaya ataupun tidak, yang pasti sesuatu yang gaib itu ada. Ya, bukan begitu Mbak Elo? Iya. Dan yang kita kerjain ini nanti bakal, yang tadi Mbak Elo bilang, supaya tidak ada lagi kejadian-kejadian dalam waktu dekat di daerah tersebut, atau yang bekas kejadian Mbak Angel itu kecelakaan sama Mas Bibinya dan sama keluarganya di situ. Dan teman-teman, saya dan Mbak Elo sudahin dulu. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.